semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, terdiri dari saya sendiri, Kania Karania, lalu juga ada Alfon Valentino, selanjutnya ada Benedict, Windy Fana, dan yang terakhir Henoleon Hosea Siteja. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tentang sport. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bede dari kelas 5 PHP 55. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 9 ingin membahas mengenai pembagian dari sport tourism. Menurut Gammon dan Robinson di tahun 2003, sport tourism dibagi menjadi dua, yakni hard sport tourism dan soft sport tourism. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai hard sport tourism. Hard sport tourism sendiri dapat didefinisikan sebagai pariwisata olahraga yang berkaitan dengan event-event olahraga besar yang diselenggarakan secara reguler. Salah satu event yang saya ambil adalah Olympic Games. Olympic Games sendiri merupakan ajang olahraga terbesar yang diikuti negara-negara di dunia dan terbagi menjadi 3 kategori, yakni Paralympic, Youth Olympic Games, serta Olympic Games. Ajang perlombaan ini biasa diselenggarakan 4 tahun sekali dan di wilayah yang telah ditentukan oleh International Olympic Committee. Selain itu, Olympic Games juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni Summer Olympic Games serta Winter Olympic Games. Hal yang membedakan kedua ajang ini adalah jenis olahraga yang diperlombakan. Jenis olahraga yang diperlombakan di Winter Games jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Summer Olympic Games. Karena secara umum, games yang diperlombakan di Winter Games jauh lebih mahal dibandingkan dengan olahraga yang diperlombakan di Summer Games. Negara yang ikut Winter Olympic Games juga jumlahnya lebih sedikit. Hal ini dikarenakan tidak banyak negara yang mempunyai fasilitas maupun iklim yang mendukung untuk para atlet berlatih olahraga yang diperlombakan. Olympic Games ini sendiri sebenarnya sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Olympic Games kuno berasal dari festival untuk menghormati Dewa Zeus yang dilaksanakan di Olimpia Yunani. Olympic Games yang kita kenal sekarang ditemukan oleh Pierre de Coubertin. Ia mempunyai ide untuk menyelenggarakan suatu ajang Olimpiade internasional setiap 4 tahun sekali berdasarkan ajang Olimpiade Yunani. Coubertin juga salah satu perancang logo Olimpiade yang terkenal. Logo Olimpiade ini menggambarkan penyatuan 5 benua dan pertemuan atlet dari seluruh dunia di ajang Olimpiade untuk melakukan perlombaan olahraga secara sehat. Halo, perkenalkan nama saya Windy Fana dari kelompok 9. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh hard tourism yang saya ambil, yaitu mengenai SEA Games. SEA Games merupakan ajang multi olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Menurut situs Federation Equestre Internationale atau FEI, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pada tahun 1997 dan 2011 di ibu kota Jakarta. Menurut sejarahnya, SEA Games ini dicetuskan oleh salah satu yang menjabat sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Thailand yang bernama Laung Sukhumnai Pradit. Semua ini memiliki tujuan untuk mengeratkan kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan Semenanjung Asia Tenggara. SEA Games ini pertama diadakan di Bangkok dari 12 sampai 17 Desember pada tahun 1959, diikuti oleh lebih dari 527 atlet dan panitia dari Thailand, Burma, Vietnam, Laos, Malaysia, dan Singapura yang berlaga dalam 12 cabang olahraga. Pada SEA Games ini, logo Pesta Olahraga Asia Tenggara mulai diperkenalkan pada edisi 1959 di Bangkok, menggambarkan 6 cincin yang mewakili 6 anggota pendiri dan digunakan hingga edisi pada tahun 1997 di Jakarta. Untuk cabang olahraga sendiri, menurut piagam dan aturan CGF, negara tuan rumah harus menggelar minimal 22 olahraga, yaitu 2 olahraga wajib dari kategori 1 yang berisi atletik dan olahraga air, di samping minimal 14 olahraga dari kategori 2 dan maksimum 8 olahraga dari kategori 3, yaitu olahraga kano, panjat tebing, para layang, perahu naga, shuttlecock, softball,
Xiangqi, dan Unirubi. Halo, perkenalkan nama saya Henol Leonosia Steja, jurusan Hospitality dan Pariwisata, Universitas Bunda Mulia, kelas 5 PAP 55. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soft sport tourism beserta salah satu contohnya. Soft sport tourism merupakan kegiatan olahraga wisata yang berkaitan dengan tren atau gaya hidup pada suatu negara atau daerah, di mana tidak hanya atlet olahraga tersebut, tetapi masyarakat umum dapat ikut serta. Salah satu contohnya ialah hiking atau mendaki. Hiking umumnya merujuk pada perjalanan panjang dan penuh semangat yang biasanya melewati jalan kecil di area pedalaman. Di Indonesia, pendakian ini identik dengan perjalanan menuju puncak gunung. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh klub-klub pencinta alam. Ada kalanya dalam pendakian perjalanan harus melalui hutan lebat dan harus memotong semak-semak untuk membuat jalur yang bisa dilewati. Pendakian ini bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 hari perjalanan. Selanjutnya sejarah mengenai hiking. Pada abad 13 dan 14 masih banyak gunung yang tidak bisa dijamah oleh manusia, bahkan terisolasi. Hingga pada akhir abad ke-19, Antoine de Ville melakukan pendakian gunung pertama di dunia, yaitu di Mount Aiguille pada tahun 1492, dengan tujuan untuk melihat ada apa di sana. Dikarenakan saat itu wilayah gunung-gunung masih kental untuk urusan keagamaan dan penelitian meteorologi, tim Antoine berharap bisa bertemu dewa di puncak gunung, namun mereka hanya menemukan hamparan padang rumput luas. Sejak saat itu, kegiatan mendaki gunung seakan menjadi kegiatan favorit di kalangan masyarakat. Lalu bagaimana perkembangan hiking di Indonesia? Tentunya pendakian atau hiking ini juga berkembang di Indonesia. Meskipun bisa dikatakan telat dibandingkan luar negeri, tetapi tetap ada perkembangan, yaitu bisa dilihat dari tercatat terbentuknya kelompok pencinta alam di Indonesia yang dibentuk oleh mahasiswa bernama Mapala UI di Jakarta dan Wanadri di Bandung pada tahun 1964. Pada tahun tersebut juga berhasil ditaklukkannya puncak Cartens di Riau dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut oleh pendaki Jepang beserta 3 ABRI, yaitu Fred Atabo, Sudarto, dan Suginin yang tergabung dalam ekspedisi Chandrawasih. Lalu pada tahun 1971, Mapala UI berhasil mencapai puncak Jayawijaya yang dilakukan oleh anggota Mapala UI serta beberapa orang di luar kelompok. Halo, perkenalkan, nama saya Kania Karania dengan NIM 1920199. Saya akan menjelaskan tentang soft sport dengan contoh surfing atau dengan nama lain selancar. Selancar merupakan sebuah olahraga yang biasanya berlangsung di atas ombak yang tinggi. Olahraga ini dilakukan dengan menggunakan sebilah papan sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Papan tersebut akan bergerak dengan menggunakan tenaga arus ombak di bawahnya dan arahnya dikemudikan oleh seorang peselancar. Lalu selanjutnya sejarah surfing. Sebelum surfing menjadi cabang olahraga yang menarik dan juga banyak diminati, surfing memiliki sejarahnya terlebih dahulu. Di awal abad 20, berselancar mulai dikenal oleh orang Amerika dan Australia. Komunitas selancar pun terbentuk pada beberapa pantai di Amerika Serikat. Lalu budaya selancar muncul akibat dari naiknya pamornya olahraga yang kemudian melahirkan gaya hidup tersebut dan tercermin dari berbagai produk musik, fashion, majalah, hingga film-film yang menggambarkan anak-anak pantai yang serba santai. Perkembangan surfing di Indonesia itu sendiri. Surfing juga sangat berkembang di Indonesia. Surfing pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1930 dari pria asal Amerika bernama Robert Coe yang juga mengelola sebuah hotel kecil di Hotel Kuta Bali. Surfing di Bali semakin populer dengan hadirnya film Morning of the Earth pada tahun 1972. Film ini menggambarkan peselancar yang hidup berharmonis dengan alam sampai dia menemukan gelombang pantai sempurna di laut Australia, Bali, dan Hawaii.
Oleh karena itu, Bali merupakan lokasi pertama olahraga surfing diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Maka banyak pelatihan surfing yang sering diadakan di berbagai pantai Bali. Selain itu, Bali juga mempunyai surfer-surfer berbakat seperti Garut Widiarta, Raju Sena, Rizal Tanjung, Wayan Betet Merta, dan masih banyak lagi. Karena itu, seiring berjalannya waktu, olahraga surfing ini terus berkembang di Indonesia. Ditandai dengan banyak bermunculan klub-klub surfing di berbagai daerah. Lokasinya pun tidak hanya mengeksplor pantai-pantai di Bali, namun sudah menyebar di seluruh pantai Indonesia. Perlombaan surfing. Seperti yang saya sudah mention di awal bahwa surfing menjadi salah satu cabur resmi dalam perlombaan baik secara internasional maupun nasional. Olahraga ini dibawa ke California oleh George Fleet di California. Surfing pertama kali diadakan pada tahun 1928. Dan perlombaan terakhir internasional dilaksanakan saat Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan perlombaan terakhir pada surfing di Indonesia ada di Pantai Padang-Padang, Bali yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022 tahun ini. Salah satu atlet surfing yang sering kita kenal yaitu Rio Waida. Atlet berdarah Indonesia Jepang ini yang menjadi salah satu anak emas Indonesia karena kelincahannya dalam berdiri dan berlenggok di atas ombak pantai. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alvan Valentino dari jurusan Hospitality dan Pariwisata Universitas Benda Mulia, kelas 5 PAP 55. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya hard tourism, terutama Olympic Games dan SEA Games, serta kendala yang dapat terjadi. Seperti yang rekan saya Benedict telah jelaskan, hard tourism merupakan event-event olahraga besar yang diselenggarakan di banyak tempat. Salah satunya Olympic Games yang telah diselenggarakan di negara-negara seperti Yunani, Prancis, Tokyo, Cina, USA, dan banyak lagi. Mengapa Olimpik ini penting bagi semua negara? Menurut the United Nations, di dunia globalisasi sekarang, Olympic Games telah membuktikan bahwa masih ada harapan untuk dunia yang lebih baik dengan interaksi damai secara global. Keberadaan Paralimpik juga memberi peluang bagi lebih banyak orang untuk ikut berkompetisi. Olympic Games juga memiliki tradisi yaitu Olympic Fire Relays yang dijalankan sebulan sebelum Olympic Games, di mana sebuah obor dinyalakan dari Olimpia Yunani dan dikirim ke kota di mana Olympic Games diselenggarakan untuk menyalakan kawah yang akan terbakar selama durasi event. Tradisi ini pertama kali dilakukan pada tahun 1936 saat Summer Olympic diselenggarakan di Berlin, Jerman, dan terus dilakukan hingga sampai sekarang. Tradisi tersebut mengundang banyak sorotan dari seluruh dunia, tetapi tidak semuanya positif, sebab banyak juga orang yang tidak menyukai tradisi tersebut. Banyak protes yang terjadi, serta beberapa mencoba untuk memadamkan api tersebut secara paksa. Pihak keamanan juga harus turun tangan untuk mencegah kerusuhan terjadi. Contoh kasus yang terjadi adalah Rio 2016, di mana banyak guru yang protes kepada pemerintah akibat tidak digaji, yang kemudian memadamkan api obor tersebut. Security juga terpaksa merespon dengan gas air mata. Kasus seperti ini juga terjadi di beberapa negara, salah satunya Beijing 2022. Banyak pengunjuk rasa dari grup Free Tibet, grup yang dibentuk untuk memprotes pemerintah Beijing, ingin mereka untuk memberhentikan pendudukan Cina di wilayah tersebut, datang untuk mengemukakan protesnya saat upacara penyalaan obor dilakukan. Berikutnya adalah SEA Games. Sama seperti Olympic Games, SEA Games diadakan dengan tujuan untuk mempererat kerjasama serta hubungan di antara negara-negara di Asia Tenggara. SEA Games juga menjadi faktor penting dalam pembentukan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah Asia Tenggara. SEA Games juga memberikan peluang bagi para atlet untuk bisa berkompetisi dengan atlet ternama lainnya di panggung yang besar. Walau SEA Games ini memiliki banyak hal positif, tetapi dengan penanganan yang kurang baik dapat berdampak negatif bagi pengunjung. Contoh kasus bisa diambil dari SEA Games 2019 yang diselenggarakan di Filipina, di mana kendala yang terdapat pada akomodasi dan transportasi membuat 4 tim dari negara lain harus menunggu lama untuk dijemput oleh bis. Masalah juga timbul dari pembagian makanan yang kurang halal di tempat akomodasi. Beberapa kaum muslim juga tidak sengaja menerima makanan yang mengandung daging babi. Infrastruktur juga masih banyak yang belum diselesaikan, yang mungkin dikarenakan pemotongan dana oleh pemerintah Filipina. Cuaca yang tidak memadai juga menyebabkan pekerja sukarela mengalami kecelakaan yang cukup parah, dan masih banyak lagi kendala yang bisa ditemukan saat menyelenggarakan suatu event. Sekian penjelasan kami tentang sport tourism. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.